Bahkan ketika ceritanya Umar bin Khattab ingin mengalahkan sahabat yang mulia Abu Bakar, ya, kata Umar, hari ini aku akan mengalahkan Abu Bakar dalam hal sedekah. Ketika Rasulullah mengatakan siapa yang ingin bersedekah untuk peperangan, ya, kemudian Umar mengatakan, ya Rasulullah, nih aku bawa setengah hartaku. Umar sudah siap-siap tenang, mungkin mengalahkan Abu Bakar. Oh, Masya Allah. Ya, tiba-tiba datang Abu Bakar, ya. Kemudian Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, nih aku bawa seluruh harta. Umar hanya, waduh, ya, Umar akhirnya, Abu Bakar. Tuh, kita teman-teman kadang-kadang, mana dalam surah Al-Hasyr itu, kalau tidak salah diungkapkan di sana itu, ada orang yang kemudian dia mendahulukan orang lain, ya, sebelum dirinya, meskipun dirinya susah. Kita kadang-kadang aiker orang mana kan itu ya, buat orang lain aiker orang mana kan gitu. Padahal sebenarnya sahabat-sahabat ini yang harus kita perhatikan. Oh, ternyata mereka para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum ajma'in itu, ya, begitu serius untuk menggapai surga. Kenapa? Endingnya jelas bagi mereka. Ini yang harus saya capai, amal ini dilakukan. Maka tiap hari itu kata Ibnu Mas'ud, rugi kalau ada seorang yang diberikan kesempatan oleh Allah hidup tapi tidak bertambah amal kebaikan. Nah, maka mudah-mudahan teman-teman hari kemarin, ya, sampai hari ini insya Allah jadi catatan kebaikan. Amin. Allahumma amin. Kita dari awal talabul ilmi dengan Ustaz Hadian, ya, terus dengan Ustaz Ahadian, ya, Hadian, ya. Alhamdulillah, ya, Masya Allah. Gitu. Sampai hari ini kita salat malam qiyamul lail, ya, kita berharap Allah mencatat. Kenapa? Dan kita akan lupa, gitu. Hari ini kita akan lupa, ya, mungkin masih teringat sebulan 2 bulan, tapi kalau sudah lama kan yang kita ingat hanya yang besar-besarnya. Saya tanya, coba Kang Reksa, masih ingat nggak apa yang sekarang hari apa? Hari Jumat dilakukan, Kang Reksa masih ingat nih? Jumat. Itu yang besarnya. Betul, ya. Dari tidur sampai tidur lagi masih ingat detailnya? Yang ingat Jumatannya, ya. Baik. Kerja. Detailnya lupa. Tidur, detailnya lupa. Dari awal sampai ini. Nah, lupa, ya. Yang minggu lalu. Lupa. Yang bulan lalu. Yang besar-besar, ya kan? Nah, teman-teman, Allah itu nggak akan pernah lupa. Allah itu tidak akan pernah salah catat. Malaikat nggak pernah salah catat. Kita mungkin 10 tahun lalu pernah ngasih makanan ke kucing. Allah tahu itu. Allah catat itu. Kita hari ini pernah mulai mungkin 20 tahun lagi saat kita masih ada, kita sudah lupa kita pernah di Jabal Nur, ya, sama-sama tadi subuh diimami oleh Kang Ali, misalnya, kita sudah lupa. Itu kan? Tapi nanti ketika di akhir Allah akan buka. Ingat kalimatnya, ya. Amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka kita akan menemukan catatan kebaikan dibuka. Nah, makanya kata guru saya, hidup ini ibarat sebuah buku, teman-teman. Ya. Sampul depan ini tanggal kelahiran, sampul belakang tanggal kematian. Tiap hari kita sedang nulis nih dalam buku catatan kita masing-masing. Dan nih, teman-teman tolong lihat, kita nggak tahu kita sudah sampai lembar yang mana. Apakah masih di sini nih? Berarti masih banyak lembaran-lembaran yang harus juga tulis usia kita masih, atau lembaran kita sudah di tempat yang terakhir. Ini makanya hidup itu antara dua huruf B dan huruf D. Apa B-nya? Bird. Apa D-nya? D. Ada di tengah-tengah B dan D huruf B D apa? C apa C? C choice. Oh, pilihan teman hidup itu. Sok mau milih surga neraka, mau milih amal baik amal soleh, milih jomblo pernikahan gitu. Pilihan. Iya, artinya apa? Oh, kita disuruh milih sama Allah. Allah nggak maksa. Nah, kemarin dibaca nih, Masya Allah, oleh Imam dari Al-Ranca Orai, ya. Kita dibaca. La ikraha fiddin, nggak ada paksaan.
Cok mau ibadah mangga, mau tidur mangga kan gitu. Silahkan. Ya, teman-teman sekalian. Artinya pilihan. So, tadi kita bangun malam gitu. Mungkin malam-malam berikutnya kita mau tidur. Ya silahkan kata Allah, silahkan. Tapi setiap nikmat tadi dibaca summalatus alunna yauma idin. Coba saya mending banyak nikmat, mending sedikit nikmat. Ayatnya lihat. Summalatus alunna yauma idin anin. Setiap nikmat akan ditanya. Saya tanya, mending banyak nikmat, mending sedikit nikmat. Summalatus alunna yauma idin anin. Setiap nikmat akan ditanya. Berarti mending banyak nikmat, mending sedikit nikmat. Mending banyak. Tapi bisa menjawab. Aduh, ya, bisa menjawab. Ya. Kan ditanya, udah siapkan apa? Jawabannya. Apa usia dipakai apa? Oh, sholat. Usiamu dipakai apa? Kata Allah. Oh, sedekah dan seterusnya. Maka siapa apa? Jawaban terbaik. Jawaban itu bukan dengan kata-kata, dengan amal kita. Gitu, ya. Dan soalnya sudah ada, tinggal nyiapin jawaban gitu. Ya. Itu teman-teman sekalian. Saat kita diuji oleh Allah, mau sabar, mau apa, mengeluh, ya, itu pilihan. Gitu. Nah, maka kalau sudah endingnya surga, insya Allah aman, teman-teman. Ya. Asal ripunya hidupnya, oh endingnya surga. Oh. Jadi masuk surga lah dengan kekurangan kita, ya, sebagaimana Abu Dzar Al-Ghifari, dan masuk surga kita dengan kekayaan kita, sebagaimana Utsman bin Affan, atau sebagaimana Abdurrahman bin Auf, atau sebagaimana Abu Bakar dan seterusnya. Maka dua kondisi ini pun masuk surga kita dengan penyakit kita, dengan sakit kita sebagaimana Nabi Ayyub alaihissalam. Ya, masuk surga dengan kerajaan kita sebagaimana Sulaiman. Intinya apa? Dua kondisi ini bisa menjadi langkah surga. Kalau endingnya sudah surga mah, insya Allah aman. Ya. Nah ini mudah-mudahan teman-teman bisa jadi Ibrahim 4 huruf, ya, yang insya Allah jadi modal bagi kita. Love. L-nya libatkan Allah. O-nya obrolkan. Visi misi. Coba jelaskan, selaraskan gitu ya. Jelaskan, harus jelas itu visi misi. Terakhir endingnya surga. Ya, endingnya surga. Rugi kalau di dunia bersama-sama, di akhirat dipisahkan. Ya, di dunia pernah ngumpul bareng, di akhirat. Di dunia pernah futsal bareng, di akhirat dipisahin. Di dunia pernah ketemu bareng, ngopi bareng, di akhirat dipisahin. Maka mudah-mudahan perkumpulan kita, khusus Mim Foundation juga tahsin, ya, sekuatnya, baik akhwat maupun ikhwan, insya Allah bertemu tidak hanya di dunia, bersama insya Allah hingga ke surga. Amin Allah. Ingat tipsnya, love. Libatin Allah, obrolkan, visi misi selaraskan, endingnya surga. Baik, itu saja teman-teman kultum kita hari ini. Insya Allah mudah-mudahan jadi sarana kebaikan. Dan tentunya sahabat-sahabat sekalian, hal ini mudah diingat insya Allah. Sampai kapanpun sampaikan lagi, ya, untuk terus menjaga love. Cinta bukan sembarang cinta, tapi cinta yang melibatkan Allah, cinta yang selalu nyambung, cinta yang tahu visi misi, dan cinta yang tahu endingnya berupa surganya Allah. Baik teman-teman, ada pertanyaan silahkan bisa disampaikan. Ya. Alhamdulillah. Oh, jelas ya? Oh, alhamdulillah ya. Biasanya tanda diam itu 1, paham, 2, dengar tinggal. Insya Allah ya. Mudah-mudahan pilihannya yang pertama ya. Paham insya Allah. Dicatat ya. Insya Allah. Bahkan mungkin sudah teringat. Dan kenapa dicatat? Para ulama begitu teman-teman. Para ulama begitu. Kebiasaan para ulama yang sering ditinggalkan mencatat. Ya kajiannya bagus. Misalnya ustaznya meskipun bukan saya. Siapapun ini. Tapi lupa catat ini keliru. Catat. Mungkin dua kata, 2 paragraf. Yang penting ada catatan. Itu yang penting. Ya. Bahkan para ulama ketika mereka menghafal,
tips yang sering dilalaikan, diabaikan kata guru saya itu, mereka terbiasa menulis mushaf. Makanya banyak ulama ketika hafal itu punya mushaf sendiri, saling sendiri. Luar biasa. Itu ya. So, buktinya apa? Kuat, mungkin sekali. Kita aja sekarang disuruh coba teman-teman tulis surat Al-Ikhlas tanpa lihat mushaf, bingung. Kop ya. Wow, tapi kok gitu kan? Berarti belum mungkin 100% hafalan. Nah, para ulama itu terbiasa menulis. Hafal. Dari mushaf itu luar biasa. Bahkan mereka tiap hari itu nulis. Iya, kitab-kitab itu luar biasa. Sehingga menghasilkan jilid-jilid kitab. Ini yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan di MIM ini insya Allah, ya, sebagaimana saya kemarin sampaikan, kita punya buku panduan nih teman-teman. Buku panduan tahsin yang nanti punya kelas-kelas, ya. Ada kelas yang misalnya pemula, kelas nanti yang middle, nanti kelas yang advance gitu ya, insya Allah. Gurunya teman-teman, ya. Alhamdulillah kita sudah dapat Al-Ciodai, ya, Al-Bala Endahi, dan tadi apa? Januri, masalah. Alhamdulillah, ya. Nanti ada lagi yang lainnya nyusul insya Allah, ya. Kalau TJJ berarti mana? Ya. Aduh, masya Allah, di luar konteks ini. Ya. Teman-teman, coba. Mudah-mudahan begitu. Insya Allah. Ya. Dan saya membayangkan tiap teman-teman ketika pulang ke daerah masing-masing menjadi imam. Gitu. Insya Allah. Luar biasa. Ya. Dan saya berharap bersama kita terus ya istiqomah. Enggak hadir sekali dua kali nggak apa-apa, ikut lagi. Ustaz ketinggalan nggak apa-apa, ikut lagi terus. Gitu. Jadi kadang-kadang ada orang yang sudah lama nggak hadir, kalau hadir lagi tuh malu saja. Padahal tidak ada kata malu untuk tolong ilmu. Gitu. Hadir aja. Gitu. Ya. Teman-teman sekalian, ya minimal sebulan sekali gitu ya. Gitu. Pelan-pelan, insya Allah. Ya. Maka teman-teman yang lain yang mungkin hari ini menyimak ya, yuk gabung lagi ya. Kalau dilihat di grup tahsin akhwat itu ada berapa sih? Berapa? Di Ikhwan berapa tamatnya? Wah, insya Allah 50 ya? Kalau datang tiap pertemuan, 50 insya Allah ya. Dan tiap orang tiap itu di kelompok nanti, jadi sistemnya halakoh teman-teman. Ini guru ini 10 orang, guru ini 10 orang. Waktu yang sama. Nah gitu. Nah nanti saya mau bagian ngajar yang guru-gurunya ini gitu. Gitu ya. Ini sudah tinggal talaki langsung gitu. Terus nanti yang 10, yang 1 orang ini menelurkan lagi guru yang itu gitu. Itu membumikan Quran begitu. Iya gitu. Wah, jadi kebaikan. Bayangkan, insya Allah kita jadi guru Quran, meskipun mungkin ini bagian saya bagian Iqra, nah ini jadi Iqra, ini jadi kebaikan. Kang Sonal sana grup 10 orang Iqra 1, masya Allah. Ya, Ang Halim Iqra 2, ada gitu ya, indah gitu. Ya, Pak Adi Iqra 2, masya Allah. Ini ke presiden nggak sopan, insya Allah. Nah itu maksudnya. Ya, coba bayangkan gitu. Akhwat juga sama, berkelompok, gitu. Tiap orang itu kan sesuai dengan kemampuannya, gitu kan. Jadi kan dia akan nyusul terus. Ya. Nah sekarang karena memang masih satu kelas sehingga tapi tetap, masya Allah, alhamdulillah ya. Yang baru hadir pun alhamdulillah bisa menyesuaikan, ya. Itu. Meskipun mungkin yang sudah lama kadang-kadang materi yang terulang, yang diulang, gitu. Ya. Tapi insya Allah jadi kebaikan. Saya berharap seperti itu. Maka nanti akan muncul imam-imam yang baru terus. Jadi nggak hese. Kadang-kadang nyari imam besok hese. Ustaz itu, misalkan Ustaz Hilman Abu Ataki nggak ada hese gitu. Jangan seperti itu. Itu berarti gagal. Justru harusnya ketika ada komunitas tahsin ada, itu bisa menelurkan imam-imam yang baru. Itu target seperti itu. Ya, dan seorang yang mukhlis itu orang yang kemudian dia bisa ridho saat biasa dia di depan, kemudian dia ada di Khalid bin Walid. Ketika dia jadi panglima, kata Umar gimana? Stop, turun. Apakah berhenti? Enggak, di belakang tetap. Gitu. Nah itu.
luar biasa. Oleh karena itu tidak ada kata tugas akhir bagi seorang pejuang dan tidak ada akhir tugas bagi seorang pejuang. Itu status. Nah, itu tidak ada kata akhir, ya. Tidak ada tugas akhir dan tidak ada akhir tugas bagi seorang pejuang. Ada di depan, sekarang di belakang, nggak jadi masalah. Ya, yang penting apa? Tetap kebaikan, ridho Allah, kebaikan, ridho Allah. Gitu. Ya, jadi siap ya nanti TKC yang kedua. Jadi imam mungkin sang ayah. Oh, Allah. Ya, imam zuhur atau asar. Nah, ini ya. Saya yakin lah insyaallah tiap. Nah, tadi kan yang azan maghrib itu Kang Sofyan ya. Nah, nanti bagian imam ya, insyaallah. Ya, insyaallah. Kang Iki gitu ya. Imam Isya gitu ya. Oh, insyaallah. Nah, pokoknya insyaallah bisa gitu. Tiap kita bahkan nanti qiyamul lailnya saya membayangkan giliran 4 rakaat atau 2 rakaat imam ini. Masya Allah. Indah gitu. Lancar dari gitu ya. Indah sekali teman-teman. Saya di belakang tetap membersamai teman-teman. Terus begitu. Mentunaskan gitu ya. Daun-daun yang baru terus. Itu ngalir terus. Ngalirnya ke siapa? Pak Adi. Ngalirnya ke Pak Adi. Kenapa beliau wasilah ketemu itu? Wah, Pak Adi tidur ya dapat pahala. Itu teman-teman. Pas di akhir nanti Pak Adi, ini pahala dari mana? Grup tahsin. Waduh. Nah itu minimal seperti itu ya. Coba kita ajak ya. Makanya nih Kang Wiki banyak ngajak. Hadir. Ya ngajak kan. Ngajak ya, Masya Allah. Ngalir terus. Itu maksud teman-teman ya. Kebaikan yang mungkin kita anggap kecil gitu. Cuma share doang. Ada poster kita share. Ya, Masya Allah kebaikan ngalir terus. Ngalir. Gitu ya. Jadi insya Allah teman-teman kita berharap perkumpulan kita nggak hanya perkumpulan yang sebatas ngaji pulang, tapi ngaji tapi memang tuh paham. Ya betul-betul esensinya dapat. Oh iya saya harus gini. Oh ini. Ya, gitu. Makanya kadang-kadang kalau bab tahsin dengan saya, ya apalagi akhwat ngobrol, tahsinnya kadang di akhir gitu ya. Kenapa? Yang penting ada yang dibawa pulang. Ingat pernah saya sampaikan. Dimanapun kalau kita thalabul ilmi dapat 2. Kalau hadir saja dapat pahala. Tidur pun kita datang ke masjid ikut pengajian sehari gitu, tidur dapat pahala nggak? Dapat. Nah cuma harus dapat 2. Yang kedua ini apa? Ilmu. Nah jadi orang yang Jumatan sehari itu pahala mendapat, cuma dia kehilangan ilmu gitu dari khatib. Kan khatib itu asalnya cekasnya itu lama-lama meredup hilang. Makanya ada cerita kalau saya dengar kisah ini gregetkan. Ada orang yang kemudian datang suatu masjid ya, dia datang kemudian di pojok ya, Masya Allah ternyata tidur. Tak lama koma, kaget ya. Tanya ke DKM, Pak di sini mah kenapa ya sholat Jumatnya langsung koma, ini aliran apa? Oh jadi dia mas Hareng. Gitu ya. Aduh Masya Allah. Nah ini teman-teman sekalian, maksudnya adalah yuk kita bangunlah gitu. Ya, bangkitkan. Kita belajar organisasi, alhamdulillah NIM-nya sudah ada sampai terus gitu. Dari mulai mungkin tahsin, dari mulai kita hafalin 1 ayat, 2 ayat ya Masya Allah. Mungkin dari 30 mulai menghafal ya. Ya, saya punya komunitas intan ya, intensitas tahfidz Quran. Hafal terus. Ya meskipun mungkin hafal lupa dari terus, tapi minimal Allah nyatat nama kita. Oh ya, kamu pernah menghafal. Orang ini pernah menghafal. Terus teman-teman ini jelas ya? Insyaallah. Baik. Ya setelah ini agenda acaranya kalau tidak salah apa ya tadi olahraga. Sarapan deh.
Oh ya, ini ya sarapan ya belum ada ya gitu. Insyaallah. Jadi setelah itu nanti game ya sholat duha pesan-pesan terakhir pun. Siapa teman-teman ya? Pesan-pesannya tiap orang wajib satu orang mengirimkan kesan-pesan ya tentunya. Ya betul, saran kritiknya juga ya berarti pesannya gitu ya. Untuk nanti perbaikan ya untuk bab tahsin juga ya yang masya Allah terus berjalan sampai hari ini gitu ya. Juga untuk kegiatan Takeshi ini insya Allah. Dan kemarin saya ngobrol sama Pak Adi gitu ya, saya berencana ini jadi baru percobaan ya insya Allah nanti kita akan melibatkan guru-guru kita juga Ustaz Hasan ya, guru-guru kita yang lain gitu ya, supaya nanti subuhnya di bagian asatidz ini terus nih ada Muhammad pindah nanti Takeshi berikutnya mungkin di mana? Kang Alik di Cianjur ya kita coba hari ini ya Jogja masalah ya. Mudah-mudahan orang ada sedikit kebaikan lagi gitu. Ya bermula dari kelompok kecil, jangan salah, dari hal yang kecil jadi besar. Ya, dan kita berharap semakin kita besar itu bukan semakin kita ini, tapi semakin banyak kita menebar manfaat, menebar hidayah. Ingat, tugas kita bukan ngasih hidayah, tapi mempermudah orang lain dapetin hidayah. Apa? Tugas kita bukan memberikan hidayah, tapi mempermudah orang lain untuk mendapat hidayah. Jadi dari share status kita, ya, share kemudian kebaikan. Orang baca dan Allah begitu. Kadang-kadang Allah tiba-tiba pas orang lagi scroll Instagram, tek, ada postingan, asal orang, nah itu hidayah dari Allah. Gitu. Ya, saat kita buka Quran, tek, baca ayat, ya masa kabi ya gitu. Kadang-kadang Allah berikan dari sesuatu yang tidak tersangka. Ya, itu yang namanya hidayah. Maka cari terus hidayah dimanapun, kapanpun, cari hidayah. Kenapa? Semoga Allah mengakalkan hidayah itu kepada kita. Alhamdulillah ya. Tapi teman-teman tak lengkap rasanya ya. Bila kemudian kita kalau sudah memohon ampun sama Allah, tapi kita belum memohon maaf kepada sesama kita. Maka setelah ini kita sama-sama musafahah ya, yang akhwat dengan akhwat ya, dengan ikhwan gitu ya. Nah, ikhwan dengan ikhwan tentunya, kemudian kita saling memaafkan jika ada salah, karena mungkin dari candaan kadang-kadang mohon maaf Kang Reksa ya, itu kadang-kadang Kang Reksa banyak ngomong ya. Jika di tahsin itu ya, di ikhwan masya Allah, tapi nggak ada lo nggak rame gitu, salah ya. Mungkin banyak ini, itu yang lain juga mungkin masya Allah. Tapi sayang ada yang nggak hadir, siapa? Yang sering itu nih, tapi masya Allah harusnya beliau hadir ya, supaya saling memaafkan ya. Kita kadang-kadang Mas Ridho nih ya, ini ya Mas Ridho nih ya, tuh Allah ya, kadang-kadang itu ya saling memaafkan lah, saling melebar mengungkap ya, memaafkan kesalahan ya. Kadang-kadang mungkin ada candaan-candaan yang mungkin nggak sengaja sih gitu, tapi gitu. Nah, itu kadang-kadang seperti itu ya. Jadi teman-teman sekalian, pada kultum ini silakan kita musafahah, kita saling doain ya, saling mendoakan istiqomah, saling mendoakan kebaikan, dan mudah-mudahan sekali lagi amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian, kita tutup dengan doa majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.